Halo, selamat siang pemirsa di rumah. Apa kabarnya Anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat dan juga baik ya. Sudah awal pekan nih, senang sekali saya Melisa Gandasari selama 60 menit ke depan bisa kembali menemani Anda dalam program Dunia Sehat. Ya, pemirsa Dunia Sehat, biasanya kalau kita bicara mengenai organ reproduksi ini pasti kaitannya eratnya dengan wanita ya. Nah, padahal kaum pria juga harus nih memperhatikan masalah organ reproduksi dan kesehatannya. Nah, biasanya nih penggunaan celana dalam yang terlalu ketat atau kurang higienis saat buang air, ini bisa menyebabkan organ intim pria ini iritasi dan juga gatal. Nah, ini ada data dikatakan bahwa sekitar 20-30% seorang pasangan tidak memiliki keturunan. Ini biasanya diakibatkan karena prianya justru tidak merawat dan menjaga kebersihan sistem reproduksinya. Waduh, biasanya wanitanya aja yang disalahin, ini ternyata prianya juga menyumbang nih ya kalau misalnya Anda memiliki masalah dalam memiliki keturunan. Nah, saat ini Dunia Sehat akan membahas mengenai kesehatan reproduksi pria. Kira-kira bagaimana nih merawat organ reproduksi pria yang baik, lalu masalah-masalah apa yang bisa timbul jika tidak merawat organ reproduksi pria dengan baik. Bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter di sini, saya undang Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @dai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Nanti kita kenalan dengan dokter, kita ngobrol mengenai kesehatan organ reproduksi pria, tapi sebelumnya kita simak dulu yuk ada sekilas informasi berikut ini. Pemirsa Dunia Sehat, menjaga kesehatan serta kebersihan reproduksi tidak hanya dianjurkan untuk kaum wanita, namun juga para kaum pria. Ya, pada banyak kasus, hampir sebagian besar pria sering mengabaikan kebersihan alat reproduksi. Padahal menjaga kebersihan sistem reproduksi pria menjadi penunjang keberhasilan dalam proses pembuahan. Ada banyak hal dalam kehidupan sehari-hari pria yang ternyata dapat beresiko mengganggu kesuburan. Mulai penggunaan celana dalam yang ketat, kurang higienisnya saat buang air, dan kondisi fisik yang kurang ideal. Ya, jika hal ini dibiarkan terus-menerus tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan berbagai penyakit dan gangguan kesuburan. Iya, pemirsa tadi sudah lihat ya sekilas sedikit mengenai tayangannya nih, mengenai kesehatan reproduksi organ kesehatan pria. Nah, bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter, Anda bisa telepon langsung ke sini. Saya undang di nomor telepon interaktif kami, ada di 021 290 32644, atau bisa juga mention di Twitter kami. Kalau telepon susah ya, bisa mention di @dai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat. Kita langsung kenalan dengan dokternya yuk. Hari ini ada Dr. Syamsu Hudaya SPU, spesialis urologi dari Eka Hospital BSD. Halo, selamat siang dokter. Selamat siang Melisa. Apa kabarnya dok? Baik, alhamdulillah. Sehat ya dok ya? Sehat. Baik, kita mau bicara mengenai organ reproduksi pria nih, langsung di spesialis urologi ya, cocok ya. Nah dokter, kita sebelum bicara mengenai kesehatannya, pengen tahu dulu dong alat reproduksi pria tuh meliputi bagian apa aja tuh dokter? Ya, terima kasih Melisa. Kalau kita bicara organ reproduksi pria, maka kita harus lihat ya, ada organ reproduksi yang ada di dalam dan ada yang ada di luar. Nah, yang di dalam itu adalah namanya testis atau buah zakar. Nah, itu dia fungsinya untuk memproduksi sperma dan juga hormon laki-laki yang namanya testosteron. Nah, nanti setelah dihasilkan, setelah diproduksi di testis, maka dia akan keluar menuju ke dunia luar melalui organ genitalia eksterna namanya. Nah, kalau pada pria ya kita kenal sebagai organ kemaluan atau penis namanya. Nah, ketika pada terjadi proses hubungan suami istri, maka nanti disebut sebagai semen ya, di mana di situ ada terkandung cairan-cairan yang isinya sperma dan juga cairan-cairan lain yang berasal dari organ tersebut yang akan dikeluarkan ketika laki-laki mengalami ejakulasi. Nah, itu jadi organ itu ada dua ya, organ genitalia interna di dalam, kemudian ada salurannya yang mengarahkan keluar dan nanti bermuara di pangkal penis. Kemudian organ genital eksternanya adalah penis itu sendiri yang berfungsi ketika terjadi proses hubungan suami istri dan akan mengeluarkan ejakulat, yaitu isinya sperma dan cairan-cairan lainnya. Oke, gitu. Berarti cairan itu bukan sperma doang, isinya ada cairan-cairan lain ya dok ya? Iya betul, bukan hanya sperma. Nah, orang kenalnya kalau kita di dunia kedua istilah semen, semen, tapi terdiri dari sperma dan zat-zat lain atau
bisa dikatakan seperti makanannya sperma, ya, ketika dibutuhkan untuk masuk ke membantu proses pembuahan di dalam kandung kemih, di dalam vagina, di dalam saluran reproduksi wanita, itu terjadi suatu pembuahan. Karena memang reproduksi itu tujuannya untuk menghasilkan keturunan pada akhirnya ya dok ya. Betul. Jadi memang sekali. pada akhirnya semua fungsi-fungsinya pada akhirnya membantu untuk dihasilkan nanti adanya janin yang kemudian bisa terbentuk kemudian. Betul. Jadi membantu sperma ketika dia harus bergerak secepat mungkin untuk bertemu dengan sel telur di dalam organ reproduksi wanita, sehingga terjadi suatu proses pembuahan. Akhirnya ya nanti ujungnya ya terjadi akhirnya kehamilan, ada janin seperti itu. Buat bantuin dia berenang gitu katanya ya dok ya. Kurang gitu lebih kalau seperti sperma berenang katanya. Kurang ya. lebih seperti itu. Oke, berarti organ reproduksi tadi ada buah zakarnya yang menghasilkan hormonnya dan spermanya, sama tadi organ yang ada salurannya sampai di luarnya tadi penisnya ya dokter ya. Betul. Baik, kalau perempuan kan hormonnya ada dua ya dok ya, estrogen dan progesteron. Kalau perempuan, kalau laki-laki testosteron saja ya dok ya. Ya, kalau laki-laki yang berperan pada proses produksi sperma itu adalah hormon laki-laki, yaitu hormon testosteron. Nah, ini sangat berperan karena produksi sperma tergantung dari ada tidaknya si testosteron ini. Gitu. Jadi mempengaruhi bagaimana testis dalam memproduksi sperma. Nah, itu ada pengaruh dari hormon testosteron, sangat besar pengaruhnya. Itu kalau hormon testosteron itu dipengaruhi dari si buah zakar aja atau dari tiroid atau dari bagian tubuh lain juga ada pengaruh? Oh tidak, jadi mekanisme pengaturan hormonal di dalam tubuh kita itu diatur dari otak. Nah, itu ada organ yang namanya jalur hipofisis hipotalamus. Nah, di situ pengontrol semuanya untuk memproduksi hormon di dalam tubuh kita. Pria dan wanita ya? Semua laki maupun perempuan itu semua pengaturannya adalah di otak. Nah, cuma tinggal yang dihasilkan apa, gitu kan? Kalau laki-laki maka dengan jalur hipofisis hipotalamus itu akan mempengaruhi ke sperma, ke testis untuk memproduksi testosteron dan sperma. Seperti itu. Jadi tetap pengaturannya adalah di otak. Sebenarnya iya. Tapi organnya yang menghasilkan ya itu beda-beda ya. Iya, betul. Baik, nanti kita baru bicara mengenai gangguan-gangguan apa nih yang biasanya muncul di organ reproduksinya pria, tapi kita jeda sebentar ya dokter ya. Boleh. Nanti kita ngobrol lagi. Baik, pemirsa, nanti kita ngobrol lagi nih mengenai kesehatan organ reproduksi pria ini, dan bagi Anda yang ingin tanya langsung kepada dokter di sini, saya undang Anda kembali. Setelah ini Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau ditunggu juga mentionnya di Twitter kami, ada di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar, jangan kemana-mana. Dunia Sehat segera kembali. Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai kesehatan organ reproduksi pria. Bagi Anda yang ingin tanya langsung, punya pertanyaan, ingin konsultasi dengan dokter seputar masalah ini, Anda bisa menghubungi kami di 021 290 32644 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Masih ada bersama dengan saya di sini Dr. Syamsu Hudaya SPU, spesialis urologi dari Eka Hospital BSD. Baik dokter, tadi kita sudah diberitahu dokter ya, alat-alat reproduksi pria tuh apa saja, fungsinya lalu apa saja. Nah biasanya gangguan-gangguan kesehatan apa nih yang paling sering dialami di organ reproduksinya pria nih dokter? Ya, tentu yang sering saya temukan ya di praktek sehari-hari itu yang antara lain itu misalnya gangguan infeksi bisa, kemudian ada di situ organ prostat ya, ada pembesaran prostat atau kanker prostat, biasanya itu pada orang-orang yang udah lebih tua umurnya ya. Kemudian yang sering juga bisa aja gangguan disfungsi ereksi atau ejakulasi dini. Nah, dan yang terakhir adalah yang sering kita ada juga penyakit kanker juga bisa. Kanker itu bisa kena di testis, bisa kena di penisnya sendiri, bisa kena, dan yang lain adalah gangguan kesuburan atau gangguan infertilitas. Ini yang sering kita temukan. Nah, nanti tergantung dari usia pasien, datangnya kapan. Nah, kita lihat apa yang menjadi penyakit tersering pada usia-usia tersebut. Karena beda-beda. Beda-beda kalau tiap usia berarti memang penyakitnya ya dok ya? Ya, karena seperti katakan tadi, kalau
misalnya contoh prostat, itu paling sering di urologi itu paling sering prostat. Itu pada usia di atas 50 tahun. Pria di atas usia 50 tahun sering terjadi gangguan pembesaran prostat atau kanker prostat. Nah, sedangkan penyakit yang lain itu hampir kita temukan di semua usia. Nah, kalau contohnya misalnya gangguan kesuburan ya biasanya yang lagi pada masa usia produktif. Iya, pada usia ya, produktif ya, mereka mencari bantuan karena tadi belum punya keturunan. Baik. Itu. Nah, ngomong-ngomong soal usia nih, kalau misalnya wanita ini kan reproduksinya mulainya biasanya kalau sudah menstruasi itu usia 15 tahun sampai 50 tahunan begitu ya dok. Ya, kalau pria ini sama nggak usia reproduksinya dok? Hampir sama Melisa ya. Jadi dia pria tentu bisa produksi sperma ketika sudah akil balik, ketika sudah pubertas. Nah, dari sejak itu maka sperma sudah bisa bagus, normal untuk melakukan pembuahan. Akan tetapi ada bedanya. Kalau perempuan itu secara alamiah jumlah sel telurnya itu kan terbatas. Dikatakan dari kecil itu sebenarnya sudah ada cadangannya dan dia akan keluar satu persatu sampai mendekati usia menopause. Itu usia menopause sudah selesai, tidak akan keluar lagi. Nah, kalau pada pria tidak. Pria ada batasnya. Tidak ada batasnya. Pria sampai usia berapapun, setelah dia pubertas sampai dia meninggal, dia bisa menghasilkan sperma dan sperma itu bisa membuahi. Jangan salah, mungkin sehingga kalau ada pria udah kakek-kakek usia 80 tahun, 90 tahun masih sehat, masih seger, bisa membuahi, jangan salah. Itu sering terjadi. Tapi kalau usia mulai pubertasnya mirip sama perempuan mirip, ya? hampir sama. Usia pubertas berarti SMP, 13-14 tahun begitu betul, ya dok? saya kira seperti itu. Untuk spermanya bisa membuahi. Baik. Nah dokter tadi kan ada banyak gangguan kesehatan reproduksi pria. Kalau yang hubungannya dengan kebersihan itu biasanya apa aja tuh dokter? Ya, kalau yang hubungan spesifik dengan kebersihan, saya kira mungkin bisa ke arah infeksi, ya. Kemudian gangguan di luar, nah, misalnya kalau tadi kurang bersih, ya bisa ada jamur, gatal, dan terutama kalau infeksi. Nah, infeksi ini bisa masuk ke dalam dari luar karena kurang bersih, misalnya contohnya yang laki-laki yang sering itu kalau tidak disunat. Nah, kalau tidak disunat, ya itu tanpa disadari itu sering ada sisa-sisa dari kencing, ya, urin yang mengendap di kulit yang ada di kepalanya penis. Ya, kalau kita istilah kedokteran namanya prepusium, ya. Kalau mungkin orang awam bilangnya kulup. Nah, kalau tidak bersih, ya, setelah kencing karena dia sempit sekali atau kadang tertutup, tidak pernah dibersihkan, di dalam itu terjadi penumpukan kotoran. Nah, yang pertama bisa timbul infeksi. Nah, infeksi ini dari luar, kemudian dia bisa masuk ke dalam, bisa menyebabkan umumnya gangguan infeksi saluran kencing, kemudian akhirnya infeksi saluran reproduksi. Nah, kemudian yang lain juga adalah kalau tidak dibersihkan, di dalam itu bisa mengumpul tadi kotoran-kotoran tadi, ya, smegma namanya. Kalau benar-benar tertutup, tidak bersih, dibiarkan saja dari kecil, terjadi iritasi menahun, bisa jadi kanker. Oh iya, bisa jadi kanker. Iya, kanker penis. Betul. Nah, kalau Anda kita baca di jurnal-jurnal terbaru, itu sekarang bisa dikatakan sunat atau sirkumsisi misalnya, itu adalah suatu tindakan kesehatan yang sangat baik. Dulu mungkin agama-agama tertentu saja dianggap suatu ritual keagamaan, tapi sekarang sudah mengarah kepada masalah kesehatan, karena terbukti katanya kalau kita baca jurnal itu bisa mengurangi resiko kanker penis, bahkan sekarang katanya bisa mengurangi resiko terkena HIV pada orang yang disirkumsisi. Itu lebih kuat terhadap. Berarti ada tindakan infeksi. pencegahan setidaknya Betul. yang bisa dilakukan ya dok ya? Itu antara lain. Kalau kita bicara masalah kebersihan, di luar, itu antara lain ya. Kalau di Indonesia masalah kebersihan ini sudah disadari betul belum sih dok sama pria-pria di Indonesia nih sebenarnya? Nah Kak, ini kalau menurut saya mungkin harusnya sudah ya, karena memang sebagian besar kan di negara kita ini Muslim ya, umat Muslim, sehingga kalau kita bicara sirkumsisi itu kewajiban ya, sehingga disunat. Dan sekarang juga pasien-pasien saya gitu banyak ya, walaupun dari
dari etnis lain atau dari agama lain itu sudah mulai sadar, sehingga semua sudah mulai minta untuk dilakukan sirkumsisi. Karena memang tadi itu untuk pencegahan masalah kesehatan yang bisa terjadi juga pada akhirnya, Dok, ya. Betul, itu antara lain. Nanti kita bicara lagi nih, Dok, tadi kan masih masalah sunat nih yang banyak ya. Ternyata ada juga banyak hal-hal yang bisa kita lakukan supaya bisa lebih bersih nih organ reproduksi prianya. Betul. Karena ada hubungannya dengan infertilitas tadi, Dok, ya. Betul sekali. Kita bicara usai jeda nih. Baik, pemirsa, bagi Anda juga yang punya pertanyaan kepada dokter seputar masalah kesehatan organ reproduksi pria ini, boleh prianya yang telepon atau istrinya ingin tanya-tanya ya tentang suaminya, boleh bisa menghubungi kami di 0212903244 atau bisa mention di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar, tapi sebelumnya saya punya info sehat, nutrisi yang dibutuhkan oleh pria. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, menjaga sistem reproduksi pria bisa dimulai dengan merawat kebersihan organ intim bagian luar secara benar, rutin berolahraga, dan menerapkan gaya hidup sehat. Namun, selain itu, untuk menunjang dan menjaga kesuburan sistem reproduksi, pria harus memperhatikan asupan makanan yang mengandung nutrisi untuk kesuburan. Berikut ini diantaranya. Vitamin C. Manfaat vitamin C dapat menjaga sistem imun, meningkatkan kesuburan, dan mencegah terjadinya penggumpalan sperma. Vitamin E. Bagi pria, vitamin E dapat mencegah terjadinya kerusakan DNA sperma, mendukung produksi hormon-hormon seksual dan produksi sperma yang berkualitas. Selain itu, vitamin E bisa berperan sebagai antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas, sehingga akan mencegah terjadinya kerusakan pada DNA sperma. Untuk mencukupi vitamin E, Anda bisa memperolehnya dari sayuran hijau tua, biji-bijian, dan kecambah. Vitamin B. Dibutuhkan oleh pria untuk menambah dan meningkatkan kualitas sperma. Selain itu, jenis vitamin B lainnya seperti asam folat dibutuhkan untuk membantu proses konsepsi atau penyatuan sel sperma dan sel telur. Sumber makanan yang kaya akan vitamin B adalah susu, brokoli, pisang, beras merah, dan telur. Zat besi dibutuhkan oleh pria dan wanita untuk menjaga sistem sirkulasi darah yang mendukung keseimbangan sistem hormonal di dalam tubuh. Selain itu, zat besi juga berperan dalam menjaga kualitas sperma. Disarankan bagi pria untuk mencukupi kebutuhan zat besi yang bisa diperoleh dari sumber makanan seperti bayam. Kalsium. Untuk menjaga sistem reproduksi agar tetap sehat, pria membutuhkan asupan kalsium setiap harinya. Kalsium dibutuhkan untuk menjaga kualitas sperma dan meningkatkan kesuburan sistem reproduksi pria. Anda kembali lagi di Dunia Sehat, pemirsa. Saat ini kita masih membahas mengenai kesehatan organ reproduksi pria. Kita lanjutkan lagi yuk obrolan kita dengan Dr. Syamsu Hudaya, SPU, spesialis urologi dari Eka Hospital BSD. Oke, dokter, tadi kita sudah bicara bahwa ternyata proses sunat ini bisa mengurangi resiko adanya gangguan kebersihan yang bisa menyebabkan adanya gangguan kesehatan pada akhirnya di reproduksi pria ya, Dok ya. Selain tadi sunat, ada lagi nggak, Dok, yang bisa mempengaruhi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan organ reproduksi pria? Ya, kalau tadi kan hubungannya dengan masalah kebersihan, kesehatan ya. Kalau kita bicara penyakit tentu ada dua, faktor internal, faktor eksternal. Nah, kalau misalnya faktor internal yang hubungannya dengan kesehatan reproduksi, antara lain misalnya gaya hidup, merokok, ya, minum alkohol terlalu banyak, kemudian atau ada obat-obatan steroid, itu bisa mempengaruhi kesuburan, berpengaruh terhadap kesuburan atau infertilitas pria. Sedangkan faktor lain misalnya yang juga hangat dibicarakan misalnya pengaruh panas, ya, karena testis, kalau kita bicara dia memproduksi sperma yang baik, itu membutuhkan suhu yang optimal, di mana suhu itu harus lebih dingin dari suhu badan pada umumnya, yaitu suhu tubuh kita dia perlu 1 derajat lebih rendah daripada suhu badan normal. Yang biasanya bisa bikin jadi panas tuh apa tuh, dokter? Nah, antara lain misalnya penggunaan celana atau pakaian yang terlalu ketat, jadi panas. Kemudian bekerja di tempat yang panas-panas, ya, misalnya, atau kebiasaan misalnya suka ke sauna, ya, itu bisa berendam air panas, ya. Kemudian yang bisa dikatakan juga itu kalau
memangku laptop, katanya suka mangku, kadang pakai itu. Nah, kalau dalam yang panas itu ya? Ya, yang terlalu panas ya, kalau lama-lama ya bisa akan secara kronis gitu, itu bisa berpengaruh mengurangi proses pembentukan sperma yang baik. Waduh, banyak juga ternyata dok ya. Iya, bahkan kalau kita suhu badan kita demam pun itu produksi sperma menjadi terganggu. Ya, seperti itu. Kita tahan dulu sebentar obrolannya, kita angkat telepon ya dok ya. Ada yang mau tanya langsung ke dokter nih. Halo, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Ibu. Dengan Ibu siapa, di mana nih, Bu? Dengan Ibu Heni dari Pangkal Pinang. Bu Heni dari Pangkal Pinang, silakan mau tanya apa nih ke dokter Syamsul? Ya, maaf dok, saya mau tanya nih dok. Anak saya waktu usia 17 tahun, jadi karena sering main basket ya dok ya, didiagnosa terkena varikokel. Dan kata dokter itu udah stadium 2 atau 3. Tapi karena dia waktu itu ada ITP, jadi kita waktu itu saya masih berdomisili di Padang. Jadi kata dokter kita harus operasinya di Jakarta. Nah, setelah dioperasi, kata dokternya udah Bu, ini nggak apa-apa. Tapi setelah saya melihat penjelasan dokter tadi, saya takutnya ke depannya susah nggak dia dapat keturunan ya dok ya. Oke, baik. Dokter ada yang mau ditanyakan dulu untuk Ibu Heni sebelumnya? Ya, selamat siang Bu Heni. Siang dok. Jadi begini. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak dok? Atau kita tutup teleponnya boleh? Saya kira sudah. Cukup, bisa langsung usia dijawab. sekarang putranya berapa Bu? Udah 21 tahun, tapi kita nggak pernah konsul lagi setelah itu dok. Oke, baik. Setelah sudah cukup, dok. Ada sebentar, lagi? satu lagi. Setelah dilakukan operasi, sudah pernah diperiksa spermanya belum Bu? Enggak dok, karena dia masih kita agak mungkin karena anak cowok ya kita agak malu atau apa tuh. Nanti saya coba jelaskan. dijawab ya. Sudah cukup ya dok ya? Cukup. Coba dijawab ya Ibu Heni. Terima kasih sudah menelpon ya. Baik, boleh dijelaskan dulu varikokel itu apa dokter? Baik, varikokel itu adalah suatu pelebaran pembuluh darah atau varises di daerah penggantung buah zakar. Nah, itu jadi karena bisa dari olahraga itu tadi dok? Salah satunya bisa, ya. Jadi tadi saya jelaskan bahwa karena ada varises, pelebaran vena, maka aliran baliknya itu menjadi terganggu. Sementara sperma tadi, testis tadi untuk memproduksi sperma membutuhkan suhu atau kondisi yang optimal. Nah, dipercaya bahwa dengan adanya gangguan varikokel tadi, pelebaran tadi, aliran darah baliknya itu terganggu sehingga tidak lancar. Akibatnya bisa terjadi panas ya yang lebih tinggi. Kemudian selain itu adalah ada metabolit yang tidak baik, yang terkumpul atau dia tidak bisa lancar kembali ke peredaran darah. Akibat salah satu tindakannya itu dioperasi. Nah, dan memang kalau pada grade tertentu ya, kalau kita lihat tadi grade 2 dan seterusnya, itu memang sebaiknya memang arahnya operasi. Oke. Nah, mengenai kasus ibu ini kita harus perhatikan, meskipun terjadi suatu varikokel, bisa saja analisa spermanya, jadi harus dilakukan pemeriksaan laboratorium yang disebut analisa sperma untuk melihat spermanya normal atau tidak. Bisa saja varikokel ada, tetapi spermanya bagaimana? Kalau spermanya normal setelah operasi tadi, ya memang tidak perlu dilakukan apa, tinggal tunggu aja nanti kalau dia ketika menikah bisa punya keturunan atau tidak. Ada tindakan pencegahan yang bisa dilakukan sebelumnya, Kak? Ini bisa berulang lagi nggak dok varikokelnya ini? Tergantung penyebabnya. Ya, memang bisa berulang. Kemudian teknik operasi apa yang dilakukan, kemudian berapa lama itu terjadinya. Ketika sudah berapa lama proses ini terjadi. Jadi kalau saat ini sebenarnya tadi kalau kita lihat sebenarnya yang harus dilihat adalah sudah pernah periksa sperma atau belum. Mungkin karena ini masih muda, mungkin ketika itu keluhannya mungkin nyeri. Ya, kalau ada keluhan nyeri memang harus operasi untuk mengurangi. Sudah dioperasi, mungkin sudah baik. Ya kita tunggu, mudah-mudahan tidak terganggu produksi spermanya sehingga bisa tetap subur. Baik, berarti untuk Ibu Heni kalau memang mau diperiksakan bisa langsung diperiksa spermanya dari sekarang. Ya. Tapi kalau tidak ya dilakukan tadi tindakan pencegahan jangan sampai terulang lagi ya. Betul. Kemudian ya, baik. Olahraga, semoga menjawab ya Ibu Heni ya. Tadi kalau memang masih malu buat periksa tadi ditunggu saja sampai menikah, tapi semoga tidak terjadi apa-apa ya. Dijaga saja pola hidupnya ya. Betul. Jangan merokok, jangan minum alkohol. Betul. Kalau sehat semuanya tadi diikuti saran dokter, semoga bisa bereproduksi dengan baik putranya ya. Kita ngobrol lagi
lagi sama dokter deh, kita tanya bagaimana nih supaya menjaga reproduksi yang baik. Berarti tadi kan penggunaan celana yang tidak terlalu ketat itu tidak baik, pemangku laptop juga tidak baik ya dok ya. Kalau ada dampak negatif yang bisa dirasakan lagi dari kesehatan reproduksi yang terganggu, apa saja lagi nih dok? Kalau kita bicara, selain ada timbul penyakit dan fertilitas ya dok ya? Saya kira sih yang tadi ya, yang dua inilah yang paling menonjol ya, dua ini ya. Saya kira ada gangguan infertilitas atau penyakit-penyakit lain tadi. Ya kalau secara umum yang itu yang kita temukan. Jadi memang misalnya kalau masalah apakah perlu dicegah atau tidak, itu sebenarnya relatif ya, karena ini memang problem-problem di reproduksi ini memang tidak fatal gitu. Ini kan mengganggu ya, mengganggu misalnya orang yang nggak punya keturunan misalnya, sehingga stigma nggak enak, wah ini orang namanya mandul dan lain sebagainya gitu. Sedangkan untuk kalau bicara masalah fatal atau tidak kan tidak ada yang fatal sekali kecuali penyakit kanker. Memang ada penyakit kanker, tetapi kan memang apa namanya, jumlahnya itu tidak terlalu banyak ya. Dan yang paling sering kita temukan kembali lagi misalnya tadi adalah gangguan infeksi dan gangguan kesuburan pada akhirnya ya. Oke, gitu. Baik. Nanti kita bicara lagi ya dok ya mengenai masalah reproduksi pria ini. Kita harus jeda kembali. Dan bagi Anda juga yang masih punya pertanyaan, ingin tanya langsung, ingin konsultasi langsung seperti Ibu Heni tadi di Bangka, Anda bisa menghubungi kami di 021-290-32644 atau bisa mention di Twitter kami di @daai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Sebelum jeda kembali, saya punya info sehat lagi, manfaat ginseng bagi kesehatan. Ini dia. Pemirsa Dunia Sehat, ginseng sering disebut sebagai ramuan ajaib karena memiliki sejumlah manfaat kesehatan yang begitu banyak. Berikut ini beberapa manfaat kesehatan yang dapat Anda peroleh dari ginseng. Mengurangi stres. Ginseng mampu meningkatkan kewaspadaan mental di samping juga merubah mood dan menghilangkan rasa lelah. Ketika seseorang mengalami stres yang berlebihan, hormon adrenal akan mengalir keluar dan menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Dalam situasi ini, ginseng dapat membantu Anda dalam menyimbangkan tingkat adrenalin. Merangsang sistem kekebalan. Ginseng mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Sejumlah pakar obat herbal mengatakan ginseng dapat meningkatkan kualitas hidup. Sifat adaptogenik pada ginseng membantu merangsang seseorang tetap muda serta dapat memulihkan sel-sel yang rusak dalam tubuh. Ginseng juga dapat membantu Anda melawan flu dan penyakit infeksi lainnya. Mencegah perkembangan kanker. Chinese Medicine Journal melaporkan, ginsenosides memiliki efek antitumor serta dapat menginduksi kerusakan sel pada kanker prostat, sel kanker ovarium, sel paru-paru adenokarsinoma, dan sel-sel neuroblastoma. Selain itu, ginseng juga berfungsi dalam menghambat perkembangan siklus sel, sehingga dapat memperlambat pertumbuhan sel kanker. Menurunkan kadar kolesterol. Dalam beberapa penelitian, ginseng diketahui menurunkan kolesterol atau kolesterol jahat. Para ilmuwan percaya bahwa ginsenosides yang terdapat dalam ginseng bertanggung jawab terhadap penurunan kadar kolesterol dalam tubuh. Mengurangi kelelahan. Peran adaptogenik dari berbagai strain ginseng diyakini dapat memberikan perubahan fisiologis pada tubuh untuk beradaptasi dengan rasa lelah akibat terlalu banyak pekerjaan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama dengan kami di Dunia Sehat. Kita masih bicarakan mengenai kesehatan organ reproduksi pria. Kita lanjut lagi yuk ngobrol dengan Dr. Syamsu Hudaya SPU, spesialis urologi dari Eka Hospital BSD. Baik dokter, tadi kan sudah bicara mengenai gangguan-gangguan kesehatan yang bisa terjadi di organ reproduksi pria ya. Kalau ciri-ciri reproduksi pria yang sehatnya seperti apa dong dok? Ya. Kalau saya lagi bicara reproduksi, maka kalau pria itu sebenarnya lebih sederhana, Mbak Melisa ya. Kita lihat produksi spermanya saja. Jadi kalau dari luar kita nggak bisa lihat, kita nggak bisa, kecuali ada gangguan gangguan kongenital ya, gangguan bawaan, penyakit bawaan, ini namanya hipospadia, di mana penisnya bengkok sehingga dia nggak bisa melakukan senggama atau penetrasi kan, tidak bisa hubungan suami istri, ya pasti terganggu dong. Nah kalau itu saja yang bisa kita lihat dari luar, sehingga kita tahu ini sehat atau tidak. Ini pasti mengganggu kan, nggak bisa hubungan suami istri ya, nggak bisa seksual ya, nggak bisa
spermanya nggak bisa lewat dong, gitu kan. Nah, sedangkan yang lain adalah parameternya kalau pada laki-laki lebih sederhana, yaitu analisa sperma namanya. Jadi kita periksa laboratorium, periksa analisa sperma. Ada 3 parameter yang kita lihat, yaitu jumlah spermanya, pergerakannya, ya dia motil atau tidak, dan bentuknya. Nah, kalau kita mengacu kepada kriteria dari standar internasional ya, WHO dan mengeluarkan kriteria, maka jumlah sperma itu adalah kira-kira sekitar minimal 20 juta. 20 juta 20 minimal. juta, ya 20 juta sperma per mililiter, ya jumlah konsentrasinya. Kemudian pergerakannya itu di atas 40%, dia bergerak dengan cepat. Kemudian yang bentuknya normal itu kira-kira 5% yang normal. Nah, kalau ini dalam pemeriksaan analisa sperma tersebut diketemukan tiga ini sebentar, ketiga ini adalah normal itu, ya kita anggap spermanya normal. Nah, tapi kalau ada gangguan dari ketiga ini, ya berarti nanti ada gangguannya. Misalnya kalau yang gangguan jumlah itu namanya oligospermatozo, ya oligospermatozoa. Kemudian kalau gangguan gerakan namanya asteno, ya gerakannya lambat. Kalau yang ini yang bentuknya tidak normal itu namanya teratozospermia. Ini biasanya orang kalau gangguan satu aja atau bisa tiga-tiganya atau 2 gitu, Dok? Tergantung. Kalau ringan mungkin 1 aja, ya. Tapi kalau 2 atau 3 itu yang sering kita temukan malah 2 atau 3. Semuanya bermasalah. Bermasalah. Dari jumlah, bentuk sama pergerakan. Betul. Nah, itu yang 3 ini yang sering ditemukan pada kasus varikokel. Oh, yang tadi telepon Ibu Heni. Iya. Dan kasus varikokel ini kalau pada pria yang datang ke praktek ya mencari pertolongan itu hampir 40%. Dan itu karena memang sudah mengalami gangguan kesuburan biasanya. Betul. Jadi datangnya karena masalah gangguan kesuburan baru ketahuan di varikokel ternyata. Nah, ternyata diperiksa spermanya ketemu hasilnya gangguan ketiga parameter tadi, jadi disebut oligoastenoteratozospermia. Waduh, lengkap deh itu ya. Gangguan reproduksinya. Reproduksinya lengkap. Kita tahan sebentar obrolan, nanti kita lanjutkan. Kita angkat telepon dulu ya, Dok. Ya. Sudah ada yang tidak sabar nih. Halo, selamat siang. Halo. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana nih Pak? Pak Aris di Kuningan. Pak Aris di Kuningan. Langsung pertanyaannya boleh, Jawa Pak? Barat. Iya. Halo dokter, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siang Pak Aris. Selamat siang. Iya Bapak. Ini dok, saya usia 53. Ini pertama tadinya kencing tuh kalau mau kencing lama. Terus pancarannya kurang gitu. Terus sekarang juga ini terus susah ereksi. Susah ereksi itu. Terus kadang-kadang kalau lagi main gitu setengah ini udah mati dulu gitu, udah lemes gitu. Gimana gitu solusinya? Solusinya apa ya? Dokter yang ditanyakan dulu ya, Pak Aris. Ya, Bapak usianya berapa tadi? 53 Pak. Yang paling Bapak keluhkan ini yang awalnya gangguan buang air kecilnya tadi, atau sekarang gangguan ereksi atau gangguan ereksinya yang mana nih? Ereksinya dok, ereksinya. Baik, cukup. Sudah cukup dok, baik langsung coba dijawab ya Pak Aris ya. Terima kasih sudah menelpon nih. Baik, mungkin ini masalah banyak pria nggak sih dok? Iya, sebenarnya ini masalah yang cukup banyak. Cuman memang kalau yang tadi pertama ini ada 2 hal ini Mbak Melisa. Kalau kita analisa ya, saya analisa dari kasus ini ada 2 hal. Yang pertama tadi kalau dia bilang gangguan buang air kecil. Susah, lambat, ya, tidak lancar. Ini adalah gangguan prostat namanya. Ini sering, ini hal yang umum terjadi pada pria di atas 50 tahun. Jadi sudah 53 ya Pak Aris. 53, jadi ini alamiah, cocok. Ya, itu masalah prostat. Nah, tapi rupanya yang membuat beliau ini masalah adalah ereksinya ya. Ini kalau gangguan ereksi tadi ini disebut disfungsi ereksi. Nah, kalau disfungsi ereksi ini memang ini sebenarnya mungkin masalahnya sebenarnya banyak, tetapi karena orang merasa
agak malu ya, atau ini suatu hal yang privacy ya, itu tidak banyak yang datang ke dokter gitu ya, mencari pertolongan. Nah, maka banyak mencari jalan-jalan alternatif. Tapi ini ada hubungan dengan prostatnya nggak dok kalau disfungsi ereksinya? Secara langsung tidak. Secara langsung tidak ya, ini prostat masalah lain. Nah, kalau disfungsi ereksi kita agak luas bicaranya, karena ini banyak sekali faktor lain yang bisa mempengaruhi. Banyak ya? Ya, antara lain yang paling sering adalah gangguan diabetes mellitus atau penyakit gula, gangguan kolesterol, ya bisa. Kemudian mungkin ada penyakit-penyakit lain, banyak gangguan hiperkolesterol, kemudian sindrom metabolik namanya. Memang ada masalah di organ lainnya yang pada akhirnya merokok, kebiasaan merokok, ya itu banyak itu harus sekali. Ditanya satu persatu. Iya, itu memang agak spesifik kalau ini panjang. Berarti bisa langsung konsultasi ke Saya anjurkan dokter, sebaiknya kalau sudah mulai terganggu, ya harus konsultasi ke dokter yang berwenang. Yang kalau beliau di Kuningan tadi ya mungkin di daerah sekitar Cirebon saya kira ya, atau di Jawa Barat, di Bandung itu sudah banyak urolog. Silahkan bisa. Berarti konsultasinya ke urologi. Saya sarankan langsung ke urolog saja. Baik, berarti prostatnya juga bisa langsung diatasi, disfungsi ereksinya juga diketahui apa penyebabnya langsung, jadi bisa langsung diobati ya pada akhirnya ya Pak Aris ya. Saya kira seperti itu. Semoga menjawab ya Pak Aris ya, bisa langsung segera pulih kembali, bisa nyaman kembali pada akhirnya Pak Aris ya. Baik. Nah dokter tadi kan sudah dibicarakan ini ada masalah kualitas di sperma tadi ya, yang dibicarakan ciri-ciri reproduksi yang sehat. Nah kalau sudah diketahui ada masalah, misalnya ada kualitas yang kurang baik di jumlah atau di bentuk tadi atau di pergerakan, apa yang bisa dilakukan oleh para pria nih dokter? Harus dicek di lab ya dok ya? Ya, yang pertama tadi dia harus dicari dulu selalu kalau kita sudah mendiagnosis suatu penyakit, maka kita tentukan apa pengobatannya. Misalnya contohnya tadi varikokel, ya ketemu karena pasien gangguan kesuburan, analisa sperma curiga varikokel, diperiksa, ada pemeriksaan lanjutannya, yaitu pemeriksaan USG. Ya, dengan pemeriksaan USG nanti kita bisa menentukan derajat varikokelnya. Kalau udah jelas, biasanya kita lakukan tindakan operasi. Ya, operasi untuk mengatasi tadi pelebaran vena tersebut. Kemudian dia akan dioperasi. Setelah itu 3-6 bulan kita akan lihat bagaimana hasilnya terhadap diulang cek analisa sperma. Kalau sudah berhasil, ya sudah, berarti masalah teratasi. Tinggal dia bagaimana nanti program biasanya. Itu nanti biasanya sejawat Obgyn ya, dokter bidan kandungan ya, karena mereka ibu-ibu biasanya kan ke situ. Nah, nanti mereka yang membuat nih planning kalau ingin segera hamil. Tapi tentu setelah prianya sehat. Kalau sudah dioperasi ternyata tidak berhasil, artinya tetap jelek spermanya, maka harus kita pikirkan ke arah yang namanya assisted reproduksi, ya bisa inseminasi, bahkan yang sampai yang paling tinggi yaitu dengan in vitro fertilisasi atau bayi tabung. Kita kenal istilahnya bayi tabung. Jadi ke arahnya ke sana. Kalau sudah terjadi gangguan reproduksi. Yang tidak bisa diobati dengan jalan operasi tadi berarti dok ya? Iya, setelah ada lagi. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya dok ya, kita jeda kembali. Dan bagi Anda yang masih punya pertanyaan, masih ingin konsultasi nih seputar kesehatan organ reproduksi pria, Anda masih bisa menghubungi kami di 021-290-32644 dan kami tunggu mentionnya di Twitter kami di @ai_tv. Jangan lupa disertakan hashtagnya Tagar Dunia Sehat. Kita harus jeda sebentar kembali, tapi sebelumnya saya punya tips kesehatan, masalah kesehatan reproduksi pria. Ini dia. Tips kesehatan masalah kesehatan reproduksi pria. Benign prostatic hypertrophy atau BPH. Disfungsi ereksi. Infertilitas. Epididimitis. Priapisme.
Anda kembali lagi di Dunia Sehat pemirsa. Kali ini kami masih mau mengajak Anda untuk menjaga kesehatan organ reproduksi pria. Kita lanjut lagi ngobrol dengan Dr. Syamsu Hudaya SPU, spesialis urologi dari Eka Hospital BSD. Nah dokter, tadi kan kita bicaranya banyak mengenai masalah gangguan kesehatan di prianya yang juga bisa menyebabkan gangguan reproduksi pada akhirnya dok. Betul. Ya. Kalau sekarang prianya ada gangguan kesehatan reproduksi, ini bisa menular nggak dok ke wanitanya? Ya. Kalau kesehatan reproduksi tentu tidak, itu beda. Tapi kalau penyakitnya infeksi, apalagi infeksi penyakit seksual, ya kelamin, ya bisa menular. Nah, contohnya misalnya gonore, ya penyakit kencing nanah, atau sipilis. Nah, yang sekarang tren lagi ya HIV, HIV dan hepatitis itu bisa sekali menular kalau kita arahnya ke sana. Jadi kalau kesehatan reproduksi, misalnya gangguan laki-lakinya tidak subur, kemudian ibunya jadi ikut tidak subur, ya tidak. Nggak nyambung ya dok ya. Nyambung, Tapi kalau tadi ada infeksi yang memang masalahnya kebersihan, berarti tadi yang bisa menular berarti dok. Betul, ya? kalau yang bisa menular itu infeksi. Kalau penyakit yang lain dia tidak menular. Berarti kalau yang jamur tadi itu semua bisa menular juga tuh dok? Ya bisa, kalau jamur kan kalau sama-sama nggak bersih, ya bisa nular. Kalau dari wanita bisa menular ke pria juga nggak? Sama. Yang bisa menular adalah tadi sama-sama penyakit kelamin atau penyakit yang ada hubungannya dengan produk darah, infeksi darah. Jadi seperti tadi, kalau di yang makanya ini kan menjadi isu kan, ini adalah penyakit kelamin, hubungan seks gitu. Jadi bisa saling menularkan kalau bicara penyakit hubungan seksual atau penyakit yang berhubungan dengan produk darah, ya misal tadi HIV, hepatitis, ya kira-kira itu. Itu menular lewat hubungan seksual. Betul, ya. Lewat darah. Baik, gitu. kita angkat telepon ya dok ya. Halo, selamat siang. Siang. Selamat siang Ibu, dengan Ibu siapa di mana nih Bu? Ibu Via di Bogor. Ibu Via, silakan mau tanya apa ke Dokter Syamsu nih? Iya, selamat siang dok. Dok ya, ini siang saya, Ibu Via. Iya dok, ini mau nanya tentang suami saya dok. Kita kan udah menikah selama lebih kurang hampir 5 tahun. Nah ini kan suami saya dicek sperma itu hasil spermanya cryptozoospermia. Itu gimana ya dok? Terus solusinya apa gitu? Terus nanti kita harus konsultasi kemana dan itu nanti untuk program hamil, maksudnya untuk ini hamil bisa nggak gitu dok, secara normal. Oke. Terapinya apa aja gitu dok. Baik, Ibu Via, Ibu usianya berapa? Sekarang saya 31. 30. Suami? Suami 34 dok. 34. Ibu satu lagi, pernah periksa sperma itu terakhir kapan Ibu? Ini pas Oktober 2015. Oktober. Sekali atau pernah diulang lagi? Baru sekali dok. Oke, cukup. Sudah cukup ya dok ya? Langsung coba dijawab ya Ibu Via, terima kasih sudah menelpon. Tadi masalahnya suaminya kripto ya dok ya? Ya. Itu yang apa tuh dok? Itu nama lainnya aja dari gangguan yang tadi, yang gangguan bentuk. Oh itu yang bentuk berarti? Ya, jadi gangguan bentuknya, morfologinya. Apa yang bisa dilakukan nih dok kalau ada gangguan bentuk? Yang pertama, ini baru sekali dia periksa. Kalau ada baru periksa sekali, itu tidak cukup. Itu harus diulang lagi. Ya, dalam jarak ya katakanlah 1 bulan setelah periksa yang pertama. Itu harus diulang dulu. Untuk mengetahui pasti atau tidak, minimal dibutuhkan 2 pemeriksaan analisa sperma. Jedanya berapa lama dok? Kurang lebih 1 bulan lah. 1 bulan ya, diperiksakan. 1 bulan diperiksa, kemudian kita lihat masih menetap atau enggak. Kalau tidak menetap ternyata normal, ya sudah. Berarti mungkin kemarin ada satu hal lain yang kita belum tahu sebabnya. Ada faktor lain nggak sih dok selain itu, dari gaya hidup, misalnya makannya lagi nggak baik atau istirahatnya kurang bagus? Oh ya, yang salah satu adalah kalau cara pengambilan sampelnya tidak baik, itu bisa berpengaruh. Misalnya, makanya harus 2 kali pada akhirnya. Ya, minimal harus 2 kali dengan parameter, dengan cara pengambilan sampel yang baik. Misalnya salah satu contoh ya, kalau sperma itu kan harus diperiksa dalam keadaan segar. Jadi dia setelah biasanya dalam masturbasi dikeluarkan, itu dalam maksimal
1 jam. Lalu kurang dari 1 jam dia harus sampai di laboratorium untuk dianalisa. Ini kalau sudah 2 kali periksa ternyata masih jelek bentuknya, apa yang bisa dilakukan? Nah itu dilihat tadi apa penyebabnya, dicari, baru dicari faktornya. Tapi saya kira kalau biasanya kalau satu saja ya dan ini satu saja penyebab, biasanya kita coba dulu dengan obat ya, misalnya ya lain obat-obatan untuk membantu peningkatan kualitas sperma yang tadi misalnya dengan yang disebut di depan tadi bisa ada radikal bebas, anti radikal bebas, kemudian zinc, selenium, misalnya itu salah satu. Ya? Bisa kita harapkan bisa memperbaiki. Itu biasanya terapinya berapa lama tuh dokter? Kita lihat sampai 6 bulan, 3 sampai 6 bulan. Kalau kita sudah 3-6 bulan periksa tidak ada hasilnya, ya mungkin sebaiknya mengarah kepada tindakan langkah selanjutnya ya. Ya, tadi cari penyebab dulu, apa penyebabnya. Kalau memang varikokel penyebabnya, ya sebaiknya dioperasi. Tapi kalau tadi dari usia, kalau pria kan memang nggak ada batasnya dok ya, jadi nggak perlu terburu-buru langsung melakukan tindakan lain atau seperti apa dok? Kalau pada kasus ibu ini ya mungkin lebih tepat saya mungkin dokter kebidanan ya, tapi saya kira secara umum kalau perempuan usianya ini tadi dia bilang 31, ya mungkin sampai usia 35 nih memang, jadi mungkin karena hubungan dengan ibunya ya? Iya, karena kalau bapaknya sih tidak ada masalah. Nah ini karena ibu ini udah 31, ya lebih baik memang harus segera nih bapaknya supaya tadi bisa berkonsultasinya normal ya, dok, konsultasi ke urolog atau konsultasi ke dokter kebidanan, nanti diarahkan ke urolog. Baik, waktunya sudah mau habis nih dokter. Ada tips singkat dokter mengenai organ reproduksi pria nih? Saya kira yang penting adalah tadi menjaga pola hidup tentu ya, pola hidup yang baik dari makanan, banyak makan sayur, banyak makan buah, kemudian gaya hidup ya kurangi merokok, kurangi alkohol, ya olahraga yang teratur, dan yang satu lagi mungkin sekarang sudah mulai berkembang konseling pre-nikah, ya mungkin nanti itu perlu dipertajam di situ ya, dilakukan lebih banyak disadari oleh masyarakat, ya lebih tahu tentang masalah ini. Baik, terima kasih banyak ya dokter ya. Jadi tahu banyak nih, harus lebih menjaga kebersihan pada akhirnya ya, prianya juga bukan hanya wanitanya. Semoga makin banyak pasangan yang bisa punya anak lebih muda lagi setelah nonton acara ini ya dok ya. Amin. Baik, terima kasih dok. Nanti datang lagi kapan-kapan ya dok ya. Boleh. Kita ngobrol lagi mengenai masalah reproduksi pria. Baik, terima kasih juga bagi Anda pemirsa Dunia Sehat yang sudah menelpon kami. Mohon maaf bagi Anda mungkin yang sudah menelpon, sudah tidak sabar ingin tanya, belum sempat kami angkat ya. Mungkin Anda bisa coba di kesempatan berikutnya, di topik berikutnya. Tapi Anda masih bisa mengirimkan kritik dan saran kepada kami. Caranya kirimkan melalui SMS di 08898105.000 atau ditunggu melalui Twitter kami di @daai_tv, disertakan hashtagnya tagar Dunia Sehat, atau bisa bergabung di Facebook kami, ada di Dunia Sehat Daai TV. Akhir kata saya Melisa Ganesari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas. Sampai jumpa dan salam sehat.